Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, pada kesempatan kali ini setelah kita atau Anda mengikuti ITS, untuk selanjutnya kita belajar tentang sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu sendiri nanti mulai setelah UTS kita akan belajar dari sistem akuntansi penjualan secara kredit terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa inti dari sistem informasi akuntansi ini adalah pada pembahasan di bab 8 dan seterusnya, karena di sana akan dipelajari bagaimana cara membuat suatu sistem yang dalam hal ini adalah sistemnya adalah sistem secara manual. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, sistem akuntansi penjualan kredit. Jadi sistem akuntansi penjualan kredit itu kegiatannya itu adalah dari pesanan pembelian, kemudian pengiriman, kemudian pembuatan faktur dan pencatatan penjualan. Nah, itu kegiatan yang ada di sistem akuntansi penjualan. Jadi kita harus bisa membayangkan di suatu perusahaan kalau transaksinya adalah berupa transaksi penjualan tersebut. Kemudian deskripsi dari penjualannya itu apa? Nah, deskripsinya adalah perusahaan mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Nah, karena di sini adalah sistem akuntansi penjualannya secara kredit, berarti di sini ada yang disebut dengan tagihan, atau yang lebih dikenalnya adalah piutang. Oke, selanjutnya, nah di sini jadi letak dari sistem akuntansi tersebut ada di fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan kredit itu adalah yang pertama fungsi penjualan itu sendiri, kemudian ada fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi atau bagian ya, yang lebih dikenalnya dengan bagian, karena bagian tersebut mempunyai fungsi ya, mempunyai fungsi yang disebut dengan fungsi terkait tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya satu persatu dari fungsi penjualan. Ya, dari fungsi penjualan, yaitu bagian order penjualan yang mengorder barang ya. Yang pertama adalah menerima pesanan dari pembeli. Jadi ini istilahnya job desk-nya ya, job desk dari bagian order penjualan. Kemudian memeriksa surat pesanan melengkapi informasi yang kurang, misalkan spesifikasi produk dan tanggal pengiriman. Kemudian meminta persetujuan dari bagian kredit, karena ini penjualan secara kredit. Kemudian menentukan tanggal pengiriman, alat transportasi, dan dari gudang mana barang akan dikirim. Kemudian membuat surat perintah pengiriman atau shipping order and back order. Kemudian membuat catatan pesanan yang diterima dan monitor pengirimannya. Kemudian mengadakan hubungan dengan pembeli tentang barang yang dikembalikan oleh pembeli atau retur ya. Kemudian membuat catatan dan bukti memorial untuk bagian piutang. Nah, ini. Nah, jadi
Ini adalah tugas dari bagian penjualan. Oke, selanjutnya adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi bagian kredit atau fungsi kredit dalam hal ini. Yaitu yang pertama adalah meneliti status kredit pelanggan. Jadi menganalisa kredit pelanggannya, apakah mungkin kalau pelanggannya itu ada kredit macet gitu ya, mungkin untuk yang transaksi yang selanjutnya itu bisa di cancel dulu karena pembayarannya itu tidak lancar, artinya harus dilunasi terlebih dahulu. Ini maksudnya status kreditnya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jumlah maksimum kredit. Jadi harus ada batasannya ya. Kemudian ada ketepatan waktu pembayaran. Jadi menetapkan kira-kira pembayarannya kapan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi gudang. Fungsi gudang yaitu menyimpan barang, kemudian menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, kemudian menyerahkan barang ke bagian pengiriman untuk dibungkus dan dikirim kepada pembeli. Selanjutnya adalah bagian pengiriman atau fungsi pengiriman, yaitu mengirim barang kepada pembeli atas dasar surat perintah pengiriman dan fungsi penjualan, mengirim kembali barang kepada pemasok atau retur pembelian berdasarkan memo debit, Oke, selanjutnya adalah fungsi penagihan atau pembuatan faktur atau billing. Yang pertama adalah membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan, kemudian menghitung biaya kirim penjualan dan pajak pertambahan nilai, memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan dalam faktur. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi atau bagian piutang ya. Yaitu pertama mencatat piutang yang timbul dari penjualan kredit, kemudian membuat dan mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur, membuat laporan penjualan, dan mencatat harga pokok persediaan yang dijual dalam kartu persediaan. Oke, selanjutnya jadi fungsi sistem akuntansi itu kan di samping sistemnya itu sendiri ya, supaya jalan ya, supaya mengalir ya antar dokumennya dari bagian satu ke bagian lain. Nah, fungsi sistem informasi akuntansi ini pun harus menghasilkan suatu informasi, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ya, informasi apa saja? Ya, informasinya adalah pertama, jumlah pendapatan dari penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian jumlah piutang kepada setiap debitur, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, dan nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Nah, informasi-informasi ini merupakan informasi yang menjadikan dasar bagi manajemen ya dalam rangka kinerja perusahaan tersebut. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya adalah setelah informasi yang dihasilkan itu diidentifikasi ya, kemudian selanjutnya adalah dokumen yang digunakan ya, dokumen-dokumen yang digunakan. Nah, dokumen ini ada 4 di sini, yaitu surat order pengiriman dan tembusannya, kemudian faktur dan tembusannya, rekap harga pokok penjualan, dan bukti memorial. Nah, ini nanti yang dijadikan dasar dalam rangka nanti kita membuat flowchartnya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah surat order pengiriman atau disebut dengan shipping order.
Formulir lembar pertama SOP yang diberikan pada fungsi pengiriman untuk kirim barang, yaitu sesuai jumlah dan spesifikasi. Nah, itu surat order pengiriman. Kemudian selanjutnya adalah ada tembusan pengiriman atau stock request copy, yaitu tembusan SOP yang dikirim ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang akan dikirim. Kemudian bagian gudang menyerahkan barang pada bagian pengiriman dan mencatat barang yang dijual dalam kartu gudang. Kemudian selanjutnya adalah tembusan kredit. Tembusan SOP dikirim ke bagian kredit untuk meminta status langganan dan persetujuan penjualan kredit. Kemudian surat pengakuan itu tembusan SOP dikirim untuk pembeli untuk memberitahu ordernya telah diterima atau dalam proses pengiriman. Kemudian surat muat atau bill of loading itu bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada perusahaan angkutan, dalam hal ini adalah angkutan umum. Boleh dibuat rangkap 3 lembar, 2 lembar untuk pengangkut, 1 lembar ditandatangani pengangkut dan disimpan di bagian pengiriman. Selanjutnya ada slip pembungkus ya. Slip pembungkus, tembusan dimasukkan atau ditempel pada pembungkus barang yang dikirim, tujuannya untuk memudahkan bagian penerima pelanggan. Kemudian tembusan untuk arsip, tembusan yang disimpan menurut tanggal pengiriman sampai tembusan yang diterima. Kemudian tembusan untuk pesanan yang belum dipenuhi, tembusan yang disimpan sesuai dengan abjad. Kemudian selanjutnya adalah faktur atau invoice ya. Nah, invoice ini adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar mencatat timbulnya penjualan dan piutang. Kemudian tembusan untuk pelanggan, customers copies, lembar pertama dan 1 atau 2 tembusan dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Kemudian tembusan piutang, account receivable copy. Jadi ini yang di bawah ini adalah tembusannya ya. Tembusan dikirim bagian penagihan kepada bagian akuntansi untuk mencatat piutang dalam kartu piutang. Nah, ini adalah alur dokumen ya, alur dokumennya. Kemudian selanjutnya adalah tembusan jurnal. Tembusan yang dikirim bagian penagihan kepada bagian akuntansi untuk mencatat transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Selanjutnya adalah tembusan distribusi atau analisis. Tembusan yang dikirim fungsi penagihan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok penjualan, menganalisis penjualan, dan menghitung komisi wiraniaga. Kemudian tembusan wiraniaga adalah tembusan yang kirim fungsi penagihan kepada wiraniaga untuk menghitung komisinya. Oke, selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan. Setelah tadi kita mengetahui dokumennya, kemudian kita harus mengetahui catatan apa saja yang berhubungan dengan transaksi penjualan secara kredit. Yaitu pertama adalah jurnal penjualan pastinya, kemudian ada kartu piutang. Ini kartu piutang ada 2, kemudian kartu gudang dan jurnal umum. Kemudian selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, akhirnya pada saat kita sudah menentukan fungsi terkait ya, kemudian setelah itu dokumen yang dipakai, kemudian formulir atau catatan yang dipakai apa saja. Nah, langkah selanjutnya adalah prosedurnya ya, prosedur yang digunakan itu prosedur apa saja. Nah,
Prosedur itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk membentuk sistem, ya, membentuk sistem. Nah, di sini letaknya bahwa sistem akuntansi penjualan secara kredit itu terbentuk. Karena apa? Karena prosedur-prosedur. Nah, prosedur apa saja? Prosedur yang pertama adalah prosedur order penjualan. Ya, kemudian prosedur persetujuan kredit, pengiriman, penagihan, pencatatan piutang, dan yang terakhir adalah prosedur distribusi penjualan. Ya, karena suatu kegiatan di perusahaan itu kalau misalkan tidak ada standar prosedurnya, itu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan itu nanti akan tidak ada arahnya atau tidak terarah gitu ya. Makanya perlu dibuatkan suatu prosedur, yaitu prosedur yang ada di sini. Dan satu lagi adalah prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah, nah, di samping sistemnya kita juga harus bisa mengidentifikasi sistem pengendalian internalnya. Karena ini penting, karena sistem pengendalian internal itu kan kita sudah belajar ya di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Hal ini perlu dilakukan ya sebagai dalam hal ini adalah sebagai pengawas untuk mengendalikan aktivitas. Ya, mengendalikan apa? Contohnya misalkan tadi ya, prosedur itu kan dibuat untuk supaya kegiatannya itu rapi ya, tapi kadang di prakteknya itu pasti ada saja karyawan atau mungkin dalam hal ini adalah manajemen mungkin ya, itu bisa saja ya tidak sesuai dengan prosedur. Makanya perlu adanya suatu sistem pengendalian internal gitu ya. Jadi sistem pengendalian internal itu mengawasi jalannya suatu kegiatan yang ada di perusahaan. Nah, dalam hal ini adalah kegiatan berupa penjualan secara kredit. Nah, unsur-unsur apa saja yang ada di sistem pengendalian internal itu? Yaitu yang pertama adalah ada di fungsi penjualan. Jadi pengendalian internal ini ada di fungsi-fungsi, karena di fungsi-fungsi tersebut pastinya banyak kegiatan ya, banyak aktivitas. Nah, aktivitas itu yang perlu diawasi gitu ya. Ya, maksudnya diawasi ini harus sesuai dengan prosedur, harus lurus ya. Harus lurus jalannya, tidak berbelok. Kalau misalkan berbelok kan berarti tidak mencapai tujuan. Ya, mencapai tujuan. Nah, ini tugasnya dari pengendalian internal. Fungsi penjualan harus terpisah dari bagian kredit. Ya, fungsi penjualan harus terpisah dengan bagian kredit. Kenapa? Ya, ini penjelasannya. Fungsi penjualan adalah menjual barang sebanyak-banyaknya dan mengabaikan dapat tidaknya piutang ditagih. Ini ya. Kemudian fungsi kredit itu berhak menolak transaksi penjualan kredit. Ya, kan ini saling berbanding terbalik ya. Di satu sisi fungsi penjualan itu pengen mendapatkan konsumen yang banyak gitu ya. Cuman di bagian lain, di fungsi kredit dalam hal ini adalah berhak menolak. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalkan fungsi penjualan dan fungsi kredit itu digabung, nah ini nanti akan terjadi pengendalian internal yang tidak sehat dalam hal ini. Oke, selanjutnya adalah fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisah dengan fungsi penjualan yang melaksanakan penjualan, dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Jadi fungsi akuntansi ini mencatat pencatatan piutang ya, harus bisa dengan
penjualan, karena penjualan ini melaksanakan penjualan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi akuntansi melaksanakan pencatatan berada di bagian piutang, sedangkan kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas dari piutang yang berada di bagian kasa. Nah, ini supaya tidak terjadi lapping. Kemudian selanjutnya transaksi penjualan harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Transaksi penjualan harus dilakukan lebih dari satu orang. Ya, ini berarti orang-orangnya ada di fungsi-fungsi yang ada di fungsi terkait tersebut gitu ya. Nah, di sini nih penjelasannya, tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut gitu. Ya, tidak mungkin. Kemudian selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Kemudian persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy. Kemudian pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi atau order pengiriman. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah penetapan harga jual, kemudian syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Jadi di dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya itu juga harus diperhatikan. Ya, jadi harus ada bagian-bagian yang terkait yang mengotorisasi kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 5, terjadi piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Nah, sistem otorisasi ini pasti ditandatangani berupa pasti ditandai dengan tanda tangan, ya, atau biasanya persetujuan. Selanjutnya adalah pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum otorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan. Kemudian pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Nah, ini ya, sistem otorisasi ini juga harus dipahami. Kemudian selanjutnya adalah praktek yang sehat. Jadi praktek yang sehat itu surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang. Kemudian secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol buku besar. Nah, ini. Nah, kemarin sebelum UTS kita sudah belajar bagaimana cara membuat flowchart ya, cara membuat flowchart. Jadi tadi kita sudah tahu ya, kalau kita akan membuat flowchart itu berarti kita identifikasi fungsi-fungsi yang ada, atau dalam hal ini adalah bagiannya. Kemudian setelah itu kita harus tahu kegiatannya seperti apa. Kemudian setelah itu dokumennya. Ya, dokumennya itu dokumen apa saja yang dipakai.
Nah, di sini ada contoh bagian alir dokumen. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya sebagian di pertemuan ke-6. Saya ngambilnya dari sini. Jadi nanti Anda cocokin saja nanti. Ya, Anda cocokin saja nanti berkaitan dengan flowchart. Ya, berkaitan dengan flowchart. Jadi yang benar tuh ini. Ya, yang benar itu ini. Jadi mulai pertama ini saya jelaskan dulu simbolnya dulu ya. Ini pertama pasti mulai. Ya, mulai itu simbolnya seperti ini. Kemudian selanjutnya menerima order dari pelanggan, ini seperti ini, proses secara manual. Kemudian setelah itu menghasilkan surat order. Ya, surat order itu dokumen. Kemudian dari surat order itu dibuatlah surat yang disebut dengan surat order pengiriman dan faktur. Nah, ini adanya di bagian order penjualan. Nah, setelah dibuat surat order, pembuatan surat order pengiriman dan faktur, kemudian keluarlah yang disebut dengan dokumen order pengiriman. Ada 9 lembar ya. Ada 9 lembar. Nah, keterangan ini ya, penjelasan ini itu ada di keterangan sebelumnya atau pemberitahuan sebelumnya. Ya. Bagian order penjualan itu ngapain saja kegiatannya, kemudian dokumen apa saja yang ada. Nah, ini ada 9. Nah, 9-9-nya itu harus ada dalam hal ini adalah ada bukti bahwa dokumen tersebut digunakan. Nah, yang pertama misalkan ini surat order yang asli ya, yang asli nomor 1 itu berarti nanti ada tembusnya lagi ke sini, berarti ini. Nah, ini nomor 1 nih. Ke sini ke masih di bagian order penjualan ya. Kemudian selanjutnya ini dasarnya ada dari penjelasan sebelumnya gitu ya, yang ada di kegiatan atau di fungsi bagian order penjualan. Nanti kita dasarnya dari situ ya, Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ya, nomor 2 itu ke sini juga sama. Ya, yang nomor 2 itu ke sini. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3 ya, di sini nomor 2, 3, 4, 5 itu dilanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah kode lanjutan untuk halaman berikutnya. Ya, kode lanjutan dari halaman berikutnya. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ini. Ya, jadi ada bukti-buktinya. Ternyata di sini di bagian order penjualan itu dokumen-dokumen berupa surat order pengiriman itu disebar ke bagian-bagian yang membutuhkan gitu maksudnya. Nah, bagian apa saja? Nah, itu juga ada keterangannya di sebelumnya ya, yaitu di fungsi order penjualan. Nah, ini misalkan nomor 1 itu dikirim ke mana ya, ini nanti ada di nomor 1, berarti nanti ada di bagian berikutnya gitu ya. Kemudian nomor 2 berarti nanti ada di bagian berikutnya, dan seterusnya sampai 3. Kemudian selanjutnya setelah itu ini ada bagian 4. Nah, kalau ini bedanya, kalau ini posisinya di bawah berarti dilanjutkan, kalau ini melanjutkan dari kegiatan sebelumnya, yaitu di sini ada nomor 4 ya, ini nomor 4 yaitu surat order nomor 7. Nah, nomor 7 itu diarsipkan ternyata ya. Kemudian selanjutnya yang
Ini arsipnya berdasarkan alfabet, huruf ya. Kemudian ini berdasarkan tanggal nih arsipnya. Nah, arsip ini gambarnya seperti ini ya, segitiga. Oke, kemudian setelah itu, nah ini juga sama, ini melanjutkan ya, ini melanjutkan dari proses nomor 6. Oke, jadi yang penting kita harus tahu ya, harus tahu bagaimana alur dokumen tersebut ya. Dokumen yang ada di bagian ini dialirkan ke bagian yang lainnya gitu. Dan kita juga harus tahu simbol-simbolnya ya, simbol mulai, simbol proses manual, dokumen ya, kemudian arsip, kemudian ada lanjutan ke halaman lain, halaman berikutnya, kemudian melanjutkan dari halaman sebelumnya gitu, dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini selanjutannya berarti ya, ini sama, ini juga berarti ini lanjutan dari yang poin 3, ini lanjutan dari yang poin 1, ini nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5 ini, kalau yang nomor 5 ini merupakan lanjutan dari ini ya, dari yang nomor 5 ini. Karena masih satu halaman, jadi simbolnya adalah simbol yang bulat ya, simbolnya adalah simbol yang bulat. Jadi dari sini ke atas gitu ya. Tuh. Ya, ini semua sama seperti yang di halaman pertama. Ada dokumen ini ya. Kemudian ada proses gitu ya, ada arsip gitu, ada melanjutkan. Nah, ini melanjutkan itu masih satu halaman, jadi simbolnya bulat. Kemudian ada kartu gudang pencatatan. Oke, selanjutnya ini bagian penagihan dan ini bagian piutang. Itu ya. Jadi yang Anda harus pahami itu adalah fungsi dari bagian tersebut gitu ya. Oke, ini sampai bagian jurnal ya. Oke, selanjutnya kalau tadi penjualan kredit, sekarang sistem akuntansi retur penjualan. Ya, ini kalau ini adalah lanjutan dari transaksi penjualan. Sistem akuntansi retur penjualan ini terjadi apabila ada yang disebut dengan transaksi penjualan gitu ya. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya adalah transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Barang ini bisa rusak ya, atau reject gitu ya. Bisa juga yang lain, tidak sesuai dengan yang diharapkan juga bisa ya. Itu yang disebut dengan retur. Jadi pengembalian barang dari pelanggan. Nah, fungsi terkaitnya apa? Fungsi terkaitnya ya, satu, bagian penjualan, penerimaan, gudang, dan akuntansi. Nah, ini nanti Anda bayangkan tuh ya, di bagian penjualan kenapa berhubungan dengan retur, kemudian di bagian penerimaan kenapa berhubungan dengan retur gitu ya, kemudian gudang dan akuntansi. Kalau akuntansinya itu berarti berhubungan dengan pencatatan retur, gudang itu berarti nanti menerima barang yang dikembalikan, kan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen, jumlah rupiah retur penjualan, jumlah berkurangnya, kemudian jumlah harga pokok produk yang dikembalikan, nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dikembalikan, nama wiraniaga, otorisasi pejabat yang berwenang. Kemudian selanjutnya dokumen yang digunakan, memo kredit dan laporan penerimaan barang. Catatan yang digunakan, jurnal umum, piutang, persediaan, dan gudang. Kemudian jaringan prosedurnya yaitu pembuatan memo kredit, penerimaan barang, pencatatan retur penjualan. Nah, pastinya harus ada unsur
dari sistem pengendalian internal. Jadi tadi ya penjelasan dari A sampai dengan yang terakhir nanti H itu merupakan penjelasan dari sistem akuntansi penjualan secara kredit itu. Tuh ya, nanti tinggal dibaca saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Sistem penjualan kredit. Ini prosedur order pengiriman menggunakan formulir order pengiriman. Kemudian prosedur penagihan itu menggunakan formulir faktur penjualan. Prosedur penagihan dikombinasikan dengan prosedur order pengiriman. Prosedur order pengiriman dan prosedur pembuatan faktur itu terpisah. Prosedur order pengiriman satuan, prosedur pra penagihan tidak lengkap. Kemudian prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Surat order pengiriman dibuat bagian penjualan, faktur penjualan dibuat bagian penagihan. Jika perusahaan perlu mencantumkan berbagai macam informasi teknis yang berkaitan dengan produk di dalam surat order pengiriman, tapi tidak menginginkan informasi tersebut tercantum di dalam faktur penjualan. Kemudian selanjutnya, jika perusahaan seringkali menghadapi masalah back order, bagian pesanan langganan yang tidak dapat dipenuhi. Oke, prosedur order pengiriman satuan. Setiap barang yang tercantum dalam order dari pelanggan dibuatkan satu order pengiriman. Faktur dibuat fungsi penagihan hanya sekali. Jika barang yang dipesan mempunyai tanggal pengiriman yang berbeda, jika perusahaan menghadapi back order, jika perusahaan memerlukan analisis terhadap barang yang dipesan menurut jenis produk. Prosedur pra penagihan. Ya nanti mungkin ini tinggal dibaca saja ya. Kita next coba. Nah, pasti nanti diakhiri dengan flowchart. Nah, ini berkaitan dengan sistem akuntansi arus dokumen ya. Nah, ini yang terakhir adalah prosedur penagihan tidak lengkap. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya, ini berkaitan dengan tadi kombinasi tadi ya. Anda bisa baca buku Mulyadi ya, karena penjelasannya itu di Mulyadi cukup lengkap. Jadi gitu saja untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.